Di cermin lipat 8 milik militer AS. Seorang anak laki-laki melihat bazooka di tanah. Kemudian mengambilnya dengan susah payah. Pria itu terus memperhatikannya. Jarinya sudah tertekuk. Ketika pelatuk ditarik, itu adalah masalah hidup dan mati. Anak laki-laki itu mencoba mengangkat senjata. Setelah itu menjatuhkannya ke tanah, dan pergi. Bahkan jika penembak jitu nomor 1 militer AS bisa membunuh orang seperti Rami. Dia kehilangan kendali atas emosinya saat menghadapi seorang anak. Karl adalah penembak jitu militer AS. Tugasnya adalah bersembunyi di kegelapan untuk mengawal rekan-rekannya dan melenyapkan semua potensi bahaya. Sebagai seorang penembak jitu, dia harus benar-benar fokus setiap saat. Dia tidak dapat bersantai sejenak. Karena dalam perang, Anda tidak pernah tahu dari mana datangnya bahaya. Kadang-kadang musuh tiba-tiba datang dan memulai serangan. Saat ini sebuah mobil melaju dengan cepat. Ketika tentara darat tidak bisa menghentikannya, penembak jitu harus turun tangan dan segera menembaknya. Kemudian pada saat kritis, dia kehilangan nyawanya dengan satu tembakan. Lalu dia melihat seorang yang berlutut di tanah seperti pengemis. Tetapi sebenarnya dia juga seorang pembunuh. Saat Anda tidak melihat, dia mengeluarkan bom dari tasnya. Situasi ini juga harus diselesaikan dengan cepat oleh penembak jitu. Tiba-tiba seorang pria lain keluar dari gang. Dia berlari dengan pistol di tangannya. Siap mati kapan saja. Serangan mematikan semacam ini sangat berbahaya. Harus ditembak dan dihilangkan nyawanya tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Demi mengurangi korban jiwa, ia tak berani bersantai. Siang ke malam, dan malam ke siang, sebuah senjata panjang menjaga keselamatan rekan satu timnya dan menjadi tameng di hati rekan-rekannya. Selama Anda melihat musuh jatuh secara misterius, Anda tahu bahwa Karl menjaga mereka. Oleh karena itu, dia juga menjadi orang paling populer di barak. Ada tepuk tangan kemanapun dia pergi. Dan siapa yang mengira itu adalah penembak jitu? Sebelumnya dia seorang prajurit biasa. Pertama, mereka melatih otot perut. Tetapi butuh lebih dari 10 menit untuk mengangkat kaki mereka. Siapapun yang tidak bisa bertahan akan tersingkir. Yang lebih tidak normal lagi adalah instruktur akan menyemprot mereka dengan air. Untuk melihat apakah mereka akan melepaskan instruktur di bawah tekanan. Bahkan menyemprotkan air langsung ke wajah Karl. Lalu menyuruh mereka membuka mata. Kemudian mereka akan berlatih kekuatan. Sekarang mereka diminta untuk duduk di lumpur es dan bermeditasi. Meskipun menggigil kedinginan, mereka tidak bisa bergerak begitu saja. Kemudian mereka berjalan ke laut bersama dan meminta mereka untuk berbaring. Lalu ombak menghantam tubuh mereka. Setelah itu mereka juga berlari di tepi pantai. Hanya dengan cara ini seseorang dapat menjadi prajurit yang berkualitas. Saat berlatih menembak, Karl menunjukkan bakat menembak yang luar biasa. Dia mengunci ular yang hampir menyatu dengan tanah. Menahan napas, dan membunuhnya dengan satu tembakan. Sejak saat itu, Karl resmi menjadi SEAL yang berkualifikasi. Waktu tiba hingga hari ini di tahun 2001. Karl melihat berita di televisi. Insiden 911, sehingga Karl dengan sukarela pergi ke medan perang Irak. Meskipun dia adalah SEAL yang terlatih. Dia datang ke Irak dan menemukan bahwa perang itu jauh lebih kejam dari yang dia bayangkan. Orang pertama yang harus dia tembak di Irak ternyata adalah seorang anak laki-laki di bawah usia 10 tahun. Wanita itu menyerahkan bom kepada putranya. Ingin dia mendekati militer AS sebagai seorang anak. Meledakkan bom yang dibawanya dan anak itu terlibat dalam perang. Ini adalah hal terakhir yang ingin dilihat Karl. Tetapi untuk melindungi nyawa rekan-rekannya, dia harus ditembak. Anak laki-laki itu jatuh ke tanah sebagai tanggapan. Ibunya bergegas menghampiri putranya. Pada saat dia membuang granat, Karl menembak lagi. Krisis akhirnya teratasi, tetapi hati Karl tidak bahagia. Jika tidak ada perang, anak laki-laki itu harusnya bersekolah. Di hari-hari berikutnya, Karl membunuh banyak tentara Irak. Untuk menghadapi Karl, Irak juga memberangkatkan AC sniper tukar.
Dikatakan bahwa dia pernah menjadi juara menembak Olimpiade. Dia bisa menembakkan dari jarak 450 meter, dan keahlian menembaknya sebaik Carl. Pertama kali mereka bertarung satu sama lain. Mereka membunuh seorang tentara Amerika di depan hidung Carl. Carl tidak dapat menemukan tempat persembunyiannya. Untuk menemukan tempat persembunyiannya, Carl dari militer AS tidak tahan lagi.
Penembak jitu medali emas Irak terbunuh oleh satu tembakan. Duel hidup mati selama bertahun-tahun ini akhirnya bisa berakhir. Tetapi pada saat ini, pasukan musuh di bawah dengan panik datang ke arah mereka dari segala arah. Tetapi mereka hanya membunuh 4 tentara Amerika. Kemudian keluar, segera mereka kehabisan amunisi dan makanan. Carl tidak ingin ditangkap. Dia meminta markas untuk mengebom gedung tersebut. Siap mati bersama musuh. Pada saat kritis, badai pasir bertiup, dan misil markas meleset karenanya. Mereka mengatakan bahwa kedatangan badai pasir meluncur turun dari atap. Akhirnya menunggu penyelamatan dalam badai pasir yang tidak terlihat. Perang masih berlangsung. Namun Carl tetap memilih untuk berhenti dan pulang. Tapi bayangan yang dibawa oleh perang menghantuinya sepanjang waktu. Di hari-hari berikutnya, dia selalu bisa mendengar suara tembakan. Di medan perang. Bahkan sekali, dia melihat putrinya bermain dengan anjing. Tetapi anjing itu tiba-tiba melemparkannya ke bawah dan menjilat gadis itu dengan lidahnya. Carl mengira anjing itu sedang menggigitnya. Bergegas menangkap anjing itu, dan hendak memukulnya sampai mati. Namun ketika istrinya membangunkannya. Hari-hari berikutnya, berkat dorongan istrinya, Carl berangsur-angsur membaik. Ia mulai membantu para veteran itu untuk menjalani kehidupan normal. Carl akhirnya menemukan karir yang bisa membantu orang lain tanpa pergi ke medan perang untuk membunuh orang. Untuk membantu orang lain dengan lebih baik. Carl juga menulis autobiografi. Penembak jitu nomor 1 di Amerika Serikat. Terlaris di seluruh Amerika Serikat, jadi dia menjadi legenda Amerika. Tepat ketika semua orang mengira dia bisa menikmati masa tuanya dengan tenang. Namun takdir mempermainkannya. Ketika dia sedang mempersiapkan untuk membuatnya menjadi film, Carl sengaja dihilangkan nyawanya. Yang konyol adalah pembunuhnya juga seorang veteran. Ketika Carl sedang membantunya mengobati gangguan jiwanya, dia tiba-tiba menembak Carl. Tidak ada yang mengerti mengapa dia melakukan ini. Tidak ada yang mengerti motif pembunuhannya. Beberapa orang mengatakan bahwa dia karena kebobrokan dan kebencian yang ekstrim. Sementara yang lain mengatakan bahwa dia dibeli oleh orang lain. Tapi apapun alasannya, itu semua karena perang. Pria seperti dewa ini tidak mati di medan perang. Tetapi mati di tangan bangsanya sendiri. Apa yang dibawa perang kepada kita?